Udah enak profesi di sini, kamu bisa membagikan banyak orang dengan suara kamu, ngapain pindah gitu? Ngapain meninggalkan semuanya? Ada reaksi keluarga gimana? Jadi awalnya tuh waktu mau masuk ke PSI, Cynthia itu agak deg-degan. Jadi kalau saya boleh cerita di belakang, Ya. saya kembali ke belakang waktu zaman era-era radikalisme mulai muncul. Aduh, pusing. Ya era-era itu ya. Ya. Ya, saya kan banyak ngeluarin video tuh, namanya di Menggiring Nalar gitu. Ya saya mempertanyakan hal-hal tentang radikalisme dan yang lainnya, dan itu, sampai orang ngancem bunuh lah apa. Terus aku liatin dong ke Cynthia kan. Saya liatin ke Cynthia, Dia takut? takut. Terus tiba-tiba berapa minggu kemudian saya bilang, saya mau masuk PSI nih. Aku mau masuk PSI, mau berjuang bareng mereka. Nangis bro. Nanti kamu bakal gimana? Nanti kamu pokoknya dia stres sendiri lah gitu. Tapi begitu udah masuk PSI, dia ketemu Siskris, dia ketemu Raja Juli Antoni, ketemu sama DPP yang lain, dia ngerasa nyaman bahwa wah ini emang partai bener. Ini emang kayak lebih kayak movementnya anak muda gitu kan. Makanya waktu akunya nyalek, direstuin. Lucunya, begitu Sis Grace minta saya jadi ketua umum, dia malah santai aja. Dia malah, jadi ketua, wah keren dong gitu. Malah sekarang lebih, udah legowo, dia udah biasa. Karena bro, waktu itu sampai ketika saya nyalek waktu itu masuk PSI, dia juga kena ikut diserang juga. Because of you? Iya. Jadi waktu itu ada postingan di sosial media. Karena apa? Ya aneh aja, ya biasa aja. Ya, jadi cerita gini, dia ada postingan saya sama istri saya sama anak saya yang ketiga sama Jasmine. Terus dia posting gitu, ini nih si Giring sama istrinya yang pokoknya kata-kata kasar banget gitu. Kasar banget. Aku nggak tahu masih ada fotonya. Nanti kalau ada aku share ya kamu ya. Tapi tuh nggak, istri gue tuh mentalnya baja. Udahlah cuekin aja. Gitu. Karena dia udah percaya diri juga ya. Dia udah percaya tahu diri bahwa dengan bahwa lo akan dia udah didukung. right track ya. Ya. Lo akan didukung. Luar biasa. Oh luar biasa. Artis masuk politik. Ya. Kita udah ngeliat lah di masa lalunya ke belakang itu ada yang benar, ada yang bisa diterima, banyak ada bener, bro. juga yang menjadi bahan candaan dan ketawa gitu. Iya kan? Ya ampun di wawancara kok jawabnya nanti saya cek dengan tim, saya nanti saya akan nggak bisa ngejawab apa-apa, dan ya banyaklah yang seperti itu juga yang mungkin orang menganggap itu adalah ini mah cuman aji mumpung aja gitu ya kan, masuk di dunia politik. Dan yang gue denger juga emang banyak yang dari background artis masuk dunia politik itu sama politicians pun dianggap sebagai kayak kasta yang paling rendah gitu di politik gitu. Tanggapan orang yang sudah berada, yang artis yang sudah berada di dalam dunia politik selama 4-5 tahun ini apa? Artis itu kalau masuk politik menurut saya potensinya besar. Satu, kita itu dilatih profesional. Kan nggak mungkin dong bro, kita telat pesawat terus telat ke atas panggung, nggak mungkin kan. Jadi kita harus on time. Kedua, we are born leaders. Di atas panggung, ketemu orang, kita tuh born leader. Punya karisma dan yang lain. Ketiga, kita pasti punya kualitas di public speaking. Ya. Saya kemarin waktu nyalek, alhamdulillah dapat 90.000 suara. Itu kan ngomong terus kerjaannya. 4 fast learner, kita adaptif. Dia adaptif. Mau nggak mau. Kita pasti punya empati yang besar, jadi begitu masuk ke ruangan kita udah tahu nih orang lagi feel-nya gimana, moodnya seperti apa. So we know how to break the ice, icebreaker dan yang lainnya. Dan menurut saya yang lain kelima ya kita tuh punya empati yang besar. Abraham Lincoln, that's why I put his picture here. He's one. Kalau you put this picture karena nama lu juga nama anak gua Abraham bro. Iya kan. Gua namain anak gua Abraham gara-gara waktu gua lagi masuk PSI, gua lagi bener-bener mendalami Abraham Lincoln. His leadership, his empathy. Iya. Kalau dia nggak punya empati, mana mungkin dia adalah orang presiden yang menghapus perbudakan bro. Betul. Iya kan. Jadi 5 trait itu membuat artis dan public figure itu potensinya besar.
Nah, balikin lagi, begitu artis-artis sudah masuk ke dalam sistem, seberapa dia mau benar-benar mengembangkan dirinya Iya. lagi. Contohnya Mas Tantowi Yahya sekarang, keren kan? Dia duta besar New Zealand juga kayaknya he did a great job. Dan masih banyak lagi musisi-musisi atau artis yang lain, public figure yang lain, I think they're doing their job dengan baik gitu. Iya. Waktu itu Mas Anang juga oke banget Iya. gitu kan. Jadi nggak bisa Kembali dipandang ke segala mata. manusianya ya, kembali ke kembali. pribadinya dan niatnya juga. Niatnya juga. Masuk Setuju. partai apa gitu ya kan. Bener. Kalau dia mau memang niatnya melakukan perbaikan, insya Allah sih pasti ada jalannya. Oke. Good answer. Thank you. Dan tadi lu bilang selain artis juga ada yang masuk ke politik yang anak tukang sampah. Iya. Itu alek-alek kita lah. ada ya Iya. di PSI Di juga? PSI semua. Oh gitu. Supir ojol di Medan. Berarti, oke. Oh, Supir supir ojol ojol. di Medan. Tukang parkir di Tukang Tangerang parkir. Selatan. Anak Tukang sampah di Surabaya. luar biasa. Dulu hampir Semua jadi orang punya pendeta. kesempatan dong berarti Semua ya, punya untuk kesempatan. membuat perubahan untuk Indonesia. Berarti kalau misalnya kita mau masuk politik, apa yang harus kita miliki menurut seorang diri? Oh, that's a very nice question, man. That's a very nice question. And the answer is simple answer aja. Jawaban paling mudah yang pertama ada dalam benak diri. Harus punya mindset bukan mau menjadi pejabat, tetapi menjadi public servant. Menjadi pelayan. Mindsetnya itu. Kita di PS itu mindsetnya bukan pejabat. Mindsetnya is public servant. Menjadi Semoga semua pelayan. politisi punya pikiran yang sama ya. Indonesia akan jauh lebih baik. Amin. Oke, ke sesuatu yang lebih ringan. Giring punya hobi nggak sih di luar nyanyi, di luar berpolitik? Ada hobi lo tuh apa? Kalau gue hobinya tuh malam. Kalau misalnya gue pulang syuting, malam gue main game. Tapi PC gaming, gue PC gaming. Oh ya, gimana bro? Lengkap, gue widescreen monitor, Gamer, 5.1 bro? speaker, Kok nggak bisa, bro? 5.1 speaker, mouse, joystick, keyboard, Oh my semua God, lengkap, really, man? lengkap. Oh my God, bro! Oh, lo juga? Gila bro. Hah? Gue gamer. Modding PC sendiri, bangun Ada. PC sendiri. Gue ada PC sendiri, build sendiri. Anak gue kemarin build PC-nya sendiri. Anak gue yang cewek ada pakai laptop gaming dan kita main bertiga Valorant. Oh, Valorant. itu gue selalu kalah sama anak gue. Wah, Aduh, gila, anak kita dia main. tuh ininya udah mouse-nya udah cepet banget Sama tuh. matanya, Iya. bos. Ini mata sih bos. Kita balik lagi mata kita udah tua lah ya. Iya. Nah. Jadi gue kalau boleh tanya, Lo tua. Gue masih. oh sorry. Awet muda, awet tua. Ya. Benar. Mas Ari umur 50 tahun bro, gak kayak 50 tahun. Ampun bos. Gue berdoa semoga gue umur 50 tahun masih kayak Mas Ari, ya Allah gitu. Udah. Jadi gimana? Jadi soal hobi lo, back Iya, to your gaming. hobi. Main ya? Main Apakah game. itu cuman alasan doang lo main game supaya lo bisa spend time with your kids? Atau emang itu salah hobi lo satunya dari ya. dulu? Salah satunya adalah gue gamer banget. Jadi kalau lo tanya mana anak Migi, gue itu bawa PlayStation mana-mana waktu tour. Dulu sampai bikin hard case, dibuka, udah ada TV-nya, ada Xbox-nya, jadi tinggal main. Jadi nggak usah unloading, uploading lagi. Iya. Terus zamannya Nintendo Switch gue bawa kemana-mana, zamannya laptop gaming gue bawa kemana-mana. Ya karena ya gue bukan tipe-tipe orang yang kalau nyampe luar kota sukanya jalan-jalan, karena kan pengennya kalau di rumah udah gak punya waktu lagi, jadi mainnya di rumah. Sekarang alhamdulillah udah punya PS5 juga. Gitu ya? Iya, wah. Aduh, Dan anak gue minta terus, gue nggak mau kasih. Terus Kenapa? mahal game-gamenya. Maksudnya PS5 itu yang paling baru kan? Ya PS5-nya oke lah, nggak terlalu mahal. Tapi kan gamenya satunya udah berapa? Tapi tiap tahun? bagus, Bang. Bagus banget ya. Pinjem dong kapan-kapan. Siap, my neighbor boleh. Sebagai gamer, Tapi lo gue mau nambahin satu lagi. Untuk semua perempuan di Indonesia yang sedang mencari calon suami, carilah seorang gamer. Karena pasti akan happy, gak akan kelayapan kemana-mana. betul, Iya. malu di rumah. Bos. Dia bangun, bini gue juga bangun tidur jam 5 pagi, dia bangun dia ngeliat gue masih gaming. Loh, belum tidur. Hah? Udah jam 9. Oke, tidur. Tapi gak segitu ya juga, gue gak pernah kayak gitu bro. Kalau gue segitunya gue. Wah, lo gila, masih kuat bro, gue udah Kadang-kadang kuat, jam 5, jam 6 pagi gue main. Bro, as a gamer, Yes. dan anak-anak yang masih kecil yang gaming juga, lo mengizinkan anak lo game dengan handphone nggak, dengan smartphone?
Ya ada yang gue izinin, tapi under my surveillance lah pasti. Gitu ya. Kenapa? Kenapa lo izinin? Kalau gue nggak izinin, gue bilang nggak boleh karena mata takut rusak. Karena kan terlalu kecil banget gitu layarnya kan, takut matanya rusak lama-lama. Apalagi kalau mainnya malam-malam diranjang gitu. Ya pada dasarnya gue menggunakan game itu sebagai bagaimana memotivasi mereka juga. It's part of hak dan kewajiban. Dulu my dad always ngomong, Giring, kamu harus belajar tanggung jawab dan mengerti apa itu hak kamu dan apa itu kewajiban kamu. Oke. Jadi sekarang, I think supaya mereka termotivasi, kita harus adapt dengan zaman. Ya Betul. Kan? Akhirnya mereka tahu bahwa kewajiban mereka adalah ya sekolah dengan benar. Terus kalau mereka harus sekolah dengan benar, ya mereka boleh memperoleh hak mereka. Jangan sampai, dan sekarang kan di tengah pandemi, jujur ya bro, gue sebelum pandemi itu kalau udah sore gue minta gadget semua ditaruh, mereka suruh sepedaan, guling-gulingan, berenang, apalah. Sekarang lagi pandemi bro, so what we can do gitu zaman sekarang. Tapi emang zaman sekarang sama zaman dulu berbeda. Iya. Kalau gue dulu, gue ingat kecilnya gue sempat ke Indonesia sebentar, terus kemudian ke Jerman lagi, pasti main gundu, terus masih main gundu begitu, terus ya kita main bola, main sepeda. Sekarang gue tuh kan main sepeda ke sekitar rumah lo bro, ke Desta men. Oh itu gitu ya? Gua, men. Karena jalan buntu ya, jadi enak. Sampai sekarang tuh anak-anak masih suka main di depan rumah. Itu bos, itu. Ya tapi kan zaman sekarang, waduh kemarin sempet kan Jakarta kan pandeminya tinggi banget COVID ya kan. Akhirnya semua satu kompleks anak-anaknya nggak ada yang keluar. Iya kan. Padahal dulu awal-awal pandemi anak-anak masih keluar, masih main-main. Sekarang udah nggak bisa. Jadi ya gimana cara? Kita harus adaptasi dengan tapi situasi. Kalau ini udah kelar, udah ambil lagi. Woi, keluar. Main. Dulu waktu gua kecil, tiap kali Natal dan ulang tahun, pasti gua minta sama orang tua Star Wars figures. Oh men. Iya kan? Sekarang gua tanya, kamu mau apa? Kamu mau apa sayang? Kamu mau apa nih? Ini aja deh. Roblox, ininya uangnya apa? Iya, namanya? koinnya lah ya. Koinnya lah Roblox apalah itu, ya. Itu, atau pokoknya semuanya online aja Digital ini, ya, yang digital ya. money untuk dia bisa ganti seragamnya, untuk bisa ganti senjatanya. Wah, ampun, tapi udah emang begitu keadaannya, mau gimana ya. Bo, Emang gitu gimana bro, udah pada anak-anak kita main keluar terus nanti kena kan, gitu urik juga kan. that's true. Iya. That's true. Alright, masih soal gaming. Lu pernah ada Presiden Cup atau Piala Presiden? Piala Presiden, iya Presiden Cup, Piala Presiden, tapi untuk e-sport. Lo yang pertama bikin itu? Iya, alhamdulillah waktu itu diberikan kesempatan sama pemerintahan untuk bikin itu. Wow, ternyata diterima dengan sangat baik ya. Waduh, alhamdulillah bro, luar biasa sih. Berapa banyak ininya? Berapa banyak atletnya yang ikut? Piala Presiden pertama tuh atlet yang ikut tuh 17.000. What? Piala Presiden kedua 170 atlet. Wah. Itu kapan terakhir? Yang kedua itu 2020. Exactly beberapa minggu sebelum kita lockdown. Oke. 2021 Nggak tahu nih sekarang kan akan ada lagi dong. Jadi waktu itu Kan lockdown kan Maret kemarin. Jadi Berarti kan ini tar lagi dong, harusnya ada. Ya? harusnya sih ada lagi. Iya Jadi dong. kan ceritanya gini bro. Waktu sebetulnya banyak orang nggak tahu bahwa semua orang taunya saya keluar dari Niji itu kan karena politik. Sebetulnya waktu itu saya keluar dari Niji juga salah satu halnya karena my company was invested gitu. Dan saya harus fokus lah ke perusahaan itu kan. Terus di pertengahan jalan perusahaan kita memutuskan untuk membesarkan e-sport di Indonesia. Karena kita lihat bahwa e-sport ini akan menjadi ekosistem yang bisa memberikan banyak lapangan pekerjaan. Tidak hanya untuk atlet ya. Banyak orang tahu e-sport itu cuman tim sama atlet. Mereka nggak tahu ada broadcasternya, ada shoutcasternya, ada wasitnya. Jadi kalau bikin pertandingan e-sport yang besar tuh kita bisa hiring about 100 people. Jadi kan bagus gitu buat sejarah. Apalagi di saat pandemi seperti ini, kita belum boleh berkumpul, belum boleh rame-rame, ya udah dari rumah masing-masing kan bisa. Bisa. Tapi kan tetap
bisa aja gini, kalau bisa kita ngeliat Olimpiade, kita ngeliat kejuaraan yang dulu pra pandemik ya kan, mereka ada di situ, kita bisa lihat langsung. Sekarang kan di rumah masing-masing, kita tahu dari mana dia nggak ada kecurangan. Misalnya lagi main, kameranya agak-agak di ini, tato yang main orang lain yang dia menang baru dia, wah saya menang gitu. Iya kan, penipuan-penipuan kayak gitu pernah terjadi nggak di sini? Karena saya tahu di di F1 atau di MotoGP yang pernah terjadi. Jadi yang bawa tapi, kan dia? Oh enggak, bukan yang aslinya, yang e-sportnya. Oh ya? Iya, kan kemarin kan tetap ada tuh mereka yang main gitu kan, kayaknya F1 deh gitu. Tapi online, jadi mereka semua tuh main gamenya F1 gitu. Kecolongan berarti ya? Kecolongan, ternyata yang nyetir itu bukan si drivernya, tapi temennya yang emang jago main game gitu. Salah satu caranya kalau misalnya kita main online, mungkin kalau babak penyisihan ya kita paling banter adalah minta manajernya untuk videoin. Jadi selama lagi pertandingan ya video call. Itu yang paling banter. Tapi kalau sudah masuk ke babak besar sih kayaknya lebih ketat lagi. Iya. Lebih susah lagi, dan itu bisa kelihatan kok secara data. Dan tetap aja pasti ada yang kita minta videonya dong pas lagi main gitu. Jadi waktu Piala Presiden tuh seru banget bro, yang pertama dan yang kedua. Dan senangnya adalah itu adalah momentum di mana e-sport menjadi selain tren ya, tetapi juga membuka kesempatan lapangan pekerjaan baru buat orang banyak. Sampai habis Piala Presiden yang pertama di debat Pak Jokowi sama Prabowo terakhir, tiba-tiba Pak Jokowi nanya kan, Pak Prabowo, bagaimana menurut Pak Prabowo tentang ekonomi e-sport? Iya kan? Dan itu senang kita sebagai pejuang e-sport ya, diakui dan disupport full sama pemerintah. Terus Pak Prabowo jawabnya? Saya nggak mau jawab ya. Saya nggak mau jawab itu. Sandiaga Uno. Oh yang jawab Sandiaga Uno. Oh Sandiaga Uno ya, kalau Sandiaga kan masih muda, dia tahulah jawabannya, iya kan? Ya jadi di luar dari bahwa waktu itu Pak Jokowi nanya, kita tahu bahwa e-sport itu juga salah satu idenya Pak Jokowi membesarkan e-sport di Indonesia. Gitu. Karena dia yakin bahwa, bro, ini saya cerita aja bro ya. Ada sebuah tim e-sport di dunia namanya OG. Dia itu 2 kali menang championship-nya Dota. Dota itu kan salah satu game online paling besar di dunia. Pertama kali dia menang itu, tim itu menang $15 juta. Dan back to back dia menang 2 kali berturut-turut, jadi mungkin dia sekarang mereka kekayaan $30 juta. 30 juta. Gue barusan mau nanya sama lo, di Indonesia e-sport yang lo bikin ini Piala Presiden, waktu pertama kali tuh hadiah utamanya untuk pemenang gold medalnya apa, dan yang tahun berikutnya apa? Karena kan semakin banyak tuh. Setahu saya tuh $1 miliar ya, setahu saya ya. Pokoknya total prize pool tuh 1 M. Setahu saya. Untuk yang kedua 1,5 M kalau nggak salah ya. Tapi correct me if I'm wrong ya nanti. Please cek. Ya nggak heran begitu banyak yang ikut ya. Gila, di hari begini tato dapat 1 M tuh bukan uang kecil. Iya, dan itu yang cita-cita besar saya waktu itu kan di perusahaan, bahwa e-sport ini harus besar. Dan bayangkan kalau orang Indonesia yang menang $15 juta itu kan. Di luar ya. Iya. Crazy. Wah, itu crazy. Ada batas usia untuk yang boleh ikut, maksudnya mudanya. Jadi katakan kita anak usia 10 tahun mau ikut. Oh enggak, itu iya. Iya, yang di bawah ada. Bawahnya ke bawahnya ada. 17 atau tunggu, kalau 15? yang Piala Menpora kemarin kayaknya anak SMP boleh ikut, SMP, SMA, kuliah. Kalau Piala Presiden itu kayaknya SMA masih bisa ikut. Bayangin anak SMA menang juara 1, Wah. tahu dia di bank account-nya dapat nggak tahu Ya puluhan juta itu lu udah gila. Iya, dapat puluhan juta dapat itu. 50 juta atau berapa mungkin untuk yang ini pertamanya dapat gold medalnya dapat 100 juta, 200 juta, luar biasa banget, gila. Tapi ya gitu bro, problemnya sekarang bukan problem ya, cuman tantangan kita di Indonesia adalah skenanya tuh masih very mobile phone oriented, mobile gaming. Dan itu terbatas belum price ya. Kalau secara global belum, nggak bisa. Scene-nya belum sekuat PC gaming bro. Iya. Jadi
Bro Ari kalau main game di PC sampai jam 5 pagi bisa menang tuh. Gitu ya. Jutaan dolar. Lumayan. Udah nggak usah kerja lagi. Lumayan Bro. udah lumayan dapat 1 M. Bro, 2 pertanyaan terakhir. Kita akan mendengar suara khas seorang Giring itu ke depannya saat bernyanyi solo atau saat berpidato di DPR, MPR atau bahkan berpidato sebagai seorang presiden. Nah, ini berarti bener. Gue pernah dengar kabar bahwa Giring itu mau menjadi the next, not the next, tapi mau menjadi presiden. Itu hanya gosip aja yang dibuat orang lain atau memang aspirasinya sampai ke situ? Jadi memang saya memang mencalonkan diri menjadi Presiden Republik Indonesia di 2024. Oke. Memang partainya adalah PSI. Gitu. Dan kita memang sudah rembukan di DPP PSI, memang PSI butuh calon presiden. Oke. Yang memiliki trait dan bisa menjadi opsi alternatif ke depannya. Waktu saya bertemu Pak Jokowi, ya dia juga cerita nih, this is going, what happened. Nanti kita ngobrolnya off camera aja. Yeah, yeah. Jadi dia sangat support dengan ide ini. Gitu. Dia sangat support dan seneng banget. Apa yang lo rasa lo miliki untuk menjadi seorang presiden? Kelebihan apa? I think kelebihan apa, semua orang pasti punya kelebihannya masing-masing, ya kan. I know about leadership. Habis itu saya juga tahu bahwa tentang pemerintahan semenjak di PSI saya juga sudah mengerti banyak lah tentang ternyata pemerintahan seperti ini sebenarnya. Tapi menurut saya yang paling penting adalah saya punya empati dan perasaan yang besar dan hati bahwa masyarakat itu harus kita sejahterakan. Nomor 1 itu paling penting adalah setiap kebijakan itu nomor 1 adalah tentang masyarakat. That's why I have a program di 2024 bisa Giring Presiden kuliah gratis. The basicnya adalah apa? Di term kedua ini Pak Jokowi seharusnya kalau nggak ada pandemi itu fokusnya ke sumber daya manusia. Jadi saya akan melanjutkan apa yang beliau perjuangkan. SDM itu sangat penting, bro. Sangat. Kekuatan banyak orang tua kita selalu ngomong, wah Indonesia negara kaya ya, emasnya banyak. No, wait. Nomor 1-nya itu manusia. Kenapa Cina bisa sebesar ini sekarang? Manusia. Kenapa Amerika bisa besar? Manusianya. Korea, manusianya. Jepang, manusianya. Singapura yang sekecil itu, manusianya. That's why Giring Presiden kuliah gratis itu salah satu program yang benar-benar saya pribadi mau perjuangkan secara maksimal. Kalau aku kan backgroundnya kan masa kecilnya dari Jerman, ya. Di Jerman kuliah gratis kan, bro? Di Jerman kuliah semua gratis. Iya kan? Kuliah gratis, kita sakit gratis, semua kita masuk rumah sakit gratis, semua tuh dibayar dari pajak kita. Tapi pajak kita memang lebih besar. Yeah, 40%, pajak itu right? bisa 40-45%. Tapi sampai Semuanya, hari tua kita tuh semua kita udah hidup tenang aja. Dan di sana hidup tenang ya tetap masih bisa masih bisa jalan-jalan. Gue waktu itu ke Jerman, di sana kan yang nyetir itu kan di sebelah kiri, ya kan? Kita kan nyetir di sini sisi kanan kan, ya kan? Nah, gue waktu itu sampai di Jerman, gue masuk taksi, duduk di depan, gue langsung mau duduk di samping kiri kan, di penumpang gitu kan. Ternyata setirnya ada di situ. Dia ketawa, dia ketawa, aduh, where you from? Dia bilang, oh sorry, kalau di negara saya tuh setirnya di kanan, jadi penumpang duduknya di kiri, saya salah gitu. Oh, where you from? Saya bilang, oh saya dari Indonesia gitu. Supir taksinya bilang, oh saya juga rencananya pertengahan tahun mau ke Indonesia, mau ke Bali liburan. Supir taksi loh, dari Jerman mau liburannya ke Bali, itu luar biasa, kesejahteraannya itu jauh lebih di atas kita gitu. Pengen banget melihat Indonesia seperti itu. Dan kalau misalnya aspirasi lo adalah kuliah gratis, itu akan membuat Indonesia lebih baik dari Amerika.
Karena Amerika tuh sekarang orang kan Bayar kok, untuk mahal gila-gilaan. kuliahnya ya. mahal gila-gilaan. Mahal. Saat dia lulus, Harus bayar saat lagi dia kan? bekerja, dia udah punya beban utang ke Iya. universitasnya untuk mengembalikan biaya kuliahnya. Jadi kalau misalnya itu bisa terjadi, itu luar biasa banget. Ke pertanyaanku yang paling akhir, karena kita udah ngomong cukup lama nih, tapi Seru. saking serunya Terima kasih. gue sampai lupa loh waktu loh. Pertanyaan gue yang terakhir adalah, seandainya seorang Giring menjadi presiden Oh, let's Indonesia, go. the first thing that you want to change about Indonesia itu apa? The first thing yang saya mau memperbaiki selain pendidikan itu ya. Pendidikan. Kan tadi kan pendidikan udah ceritain. Udah, iya. Iya kan. Yang paling utama, yang paling penting apabila teman-teman YouTube, apabila Indonesia memilih Giring sebagai presiden, apa? Healthcare pasti. Healthcare, Iya. Kualitas sistem kesehatan Indonesia. sistem kesehatan, kualitas juga pelayanan kesehatan. Saya kan banyak ngobrol ya sama supir taksi, sama ojol, sama masyarakat gitu. Mereka punya BPJS, alhamdulillah sekarang ada BPJS dan yang lain. Itu tetap akan dipertahankan pasti. Tapi kan mereka begitu masuk ngantuknya panjang, iya kan? Masih, iya. Iya kan, kadang-kadang mereka lagi demam tinggi harus tunggu di lobi gitu. Karena ada yang namanya perbedaan, yaitu ya ada rumah sakitnya pasti ada yang kelas A, kelas B. I think untuk seluruh masyarakat, apalagi untuk menengah ke bawah dan masyarakat miskin, kita akan bikin yang namanya rumah sakit tanpa kelas. Ya semuanya sama, karena begitu mereka masuk, BPJS ada, mereka harus masuk. Harus diterima oleh semua Iya. rumah sakit, tidak boleh ditolak. Problemnya sekarang kan gara-gara ada kelas, akhirnya kan semuanya jadi, ya pasti ada, oh yang ini pakai asuransi udah langsung masuk, oh yang ini BPJS ya tunggu dulu deh gitu. Mestinya semuanya begitu, lo kita datang kasih BPJS harus langsung ditindak dan masuk, kalau perlu masuk ke kamar ya harus kamar. Jadi, Tidak boleh dibeda-bedakan. nggak boleh beda-bedakan, makanya kita lihat bahwa pemerintah harusnya punya rumah sakit tanpa kelas. Kalau swasta mau buat silakan, karena saya juga percaya bahwa orang-orang yang memang punya, ya misal orang-orang middle class up juga pasti pengennya di VIP atau yang lain, itu juga harus kita provide juga. Iya. Tapi kita tahu bahwa yang paling penting adalah, saya dengar banget dari masyarakat bahwa komplainnya mereka itu, ya gratis tapi kadang-kadang nggak dapat kamar, nggak dapat ini. Jadi kalau di seluruh Indonesia ada rumah sakit tanpa kelas, insya Allah pelayanan kesehatan akan semakin baik. Giring, terima kasih banget Saya untuk terima kasih bos. waktunya. Gue tahu lo orang yang sibuk, apalagi sekarang, ya kan. Terima kasih banget untuk waktunya. All the best. All the best man. Nanti gue kawan main dong ke rumah lo naik sepeda boleh. Oh, silakan. Kalau lagi main ke rumah Jalan dulu nyokap ya, banget kalau lagi main ke rumah nyokap ya. Nah, lo punya lagu solo, right? Sekarang udah ada 3 lagu, 2 lagu, 3? Sekarang Kan ada satu sekarang lagi mau ke kan? 3 dan 4. Sekarang mau, berarti udah ada 2. Dua. Ini udah dirilis? Udah, gua udah. Oh, 2 udah. Dari 2 itu yang paling lo suka yang mana? Yang jadi Beda- favorit lo? beda- Judulnya apa? Beda-beda bro. Kalau yang pertama kan tuh lagunya Legend itu. Ya, masih- oke. Wah, itu mah udah ampun-ampunan. Nah, yang kreasi lo sendiri. Ya baru ya Gusti Allah Rasare. Nah, boleh nggak nih teman-teman Ari Wibowo on YouTube mendengarkan lagu sebagai penutup? Boleh, Ya. boleh. Hah? Boleh? Dikit. Thank you Tapi banget. gue nggak pakai gitar nih. Gak apa-apa, hanya ini aja, suaranya aja. Karena gua aja kangen dengan suara lo, bro. Iya, ya boleh ya? Boleh. Sekalian sebagai penutup ya, biar dapat hadiah teman-teman Ari Wibowo on YouTube bisa dengerin suaranya Giring. Maybe he's gonna be the next president. Amen. Kita doakan saja. Let's fight this together. Gusti Allah ora sare. Tidak harus kita sedara untuk menjadi saudara. Tidak harus menjadi kaya untuk membantu sesama. Untuk membantu sesama. Thank you. Terima kasih YouTubers. Thank you Thank so you, YouTubers. much. Bye-bye.